Hai semua, Assalamualaikum. Siapa sih yang gak kenal kue tradisional satu ini? Kue talam ketan Srikaya Pandan. Ternyata buatnya gampang banget. Resep ini anti gagal, anti merembes. Rasanya enak, manis, lembut. Pastinya pandannya berasa. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Nah, pertama kita chopper dulu daun pandan sebanyak 8 lembar dengan air 200 ml hingga halus seperti ini. Kalau udah langsung aja kita saring. Nah, yang kita pakai jus pandannya ya. Untuk ampasnya ini bisa kita buang aja. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapin loyang atau boleh pakai wadah tahan panas. Ini sudah ada ketan yang dicuci bersih sebanyak 500 gram. Untuk ketannya udah aku rendam selama 2 jam ya. Minimal 2 jam teman-teman agar cepat empuk. Kemudian tambahkan garam dan juga santan. Ini untuk santannya aku pakai santan instan 1 bungkus kemasan kecil ditambahkan dengan air. Kemudian kita aduk rata, tambahkan juga daun pandan biar wangi. Oke, ini kita kukus dulu. Sebelumnya sudah aku panaskan pancinya, pastikan airnya sudah mendidih. Nah, langsung aja kita masukkan loyang berisi ketannya. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit kita aduk dulu agar matang ketannya ini merata. Dan kita kukus kembali selama 15 menit. Jadi waktu keseluruhannya selama 30 menit ya teman-teman. Sembari menunggu kita siapin untuk bahan adonan Srikaya pandannya. Di sini aku pakai gula pasir 200 gram. Kemudian garam, ada tepung terigu dan juga tepung maizena. Untuk tepung-tepungannya ini diayak dulu agar tidak bergerindil. Dan untuk jumlah gulanya boleh sesuai selera. Ini rasanya manis ya teman-teman. Bagi yang kurang suka manis, gulanya boleh dikurangin. Oke, kita aduk hingga rata. Selanjutnya kita tuang santan sebanyak 500 ml. Di sini aku pakai 2 bungkus santan instan kemasan kecil ditambahkan dengan air. Kalau mau lebih gurih lagi, lebih enak pakai santan kelapa murni, itu juga boleh, takarannya sama aja. Nah, kita aduk hingga rata seperti ini. Dan kita tuang juga jus pandan yang udah kita buat di awal tadi. Diaduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, jangan lupa tambahkan vanilla essence dan juga telur sebanyak 4 butir. Ini aku pakai telurnya ukuran kecil. Kalau pakai ukuran yang besar cukup 3 butir aja. Dan kembali diaduk rata. Nah, kalau misalnya ada yang tanya ini hasilnya amis nggak? Menurut aku enggak teman-teman, karena tersamarkan pakai vanilla essence dan juga rasa pandannya. Tapi kalau teman-teman yang sensitif sama bau amis, kemungkinan ya bakal ngerasain ada rasa amis karena kan pakai telur. Karena kalau pakai telur di sini itu hasilnya akan lembut, enak banget teman-teman. Dan tambahkan juga pewarna makanan sesuai selera. Nah, kalau udah tercampur rata, kita saring adonannya. Kita kembali lagi ke ketannya. Ini udah sekitar 30 menit dikukus. Udah mateng, kita pindah ke dalam loyang. Ini loyangnya aku pakai ukuran 20 x 20 yang udah aku oles rata dengan minyak goreng dan aku lapis bagian bawahnya dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang mau pakai plastik juga boleh. Kita ratakan, padatkan seperti ini, pastikan tidak ada celahnya. Sisihkan dulu, kemudian kita masak adonan Srikaya pandannya. Ini pakai api sedang aja. Kita masak hingga ada bagian yang mengental sekitar 3-5 menit. Kalau udah, langsung aja kita tuang ke lapisan yang paling atas seperti ini. Dan panci pengukusnya udah aku panaskan sebelumnya. Untuk permukaannya agar mulus, ini bisa kita buang gelembung-gelembung kecil. Nah, kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Jangan lupa penutupnya dilapis serbet ya. Setelah kurang lebih 30 menit, nah ini kuenya udah matang. Ternyata air pada penutupnya tetap menetes. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita biarkan aja hingga dingin. Setelah dingin hasilnya akan seperti ini. Kita lepaskan dari loyang, bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kita beri alas dan dibalik. Nah, kalau kita ngoles minyaknya itu rata, insya Allah hasilnya nggak bakal lengket. Kita bantu tekan-tekan aja seperti ini, akan lepas sendirinya.
Tuh, hasilnya cakep, cantik banget. Kita lepaskan daun pisangnya. Ini wangi banget teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, kurang cantik bagian atasnya, nggak masalah. Nanti kalau udah dipotong nggak kelihatan kok teman-teman. Tuh, hasilnya beneran lembut banget. Tidak merembes sama sekali srikayanya. Ini enak, teman-teman bisa cobain di rumah. Oke, aku lanjut potong-potong dulu. Nah, ini aku mau perlihatkan detail perlapisannya. Tuh, gak merembes sama sekali, cantik banget hasilnya. Dan ini wangi pandannya, harum banget teman-teman. Oke, lanjut dipotong-potong lagi. Untuk ukurannya itu bisa disesuaikan aja. Mau dibagi 4, mau dibagi 5, itu terserah teman-teman aja, disesuaikan dengan ukuran dari kuenya. Ini bisa untuk jualan. Tuh, hasilnya seperti ini, bagus banget. Rasanya dijamin enak, manis, gurih, lembut, pandannya berasa. Gak cukup satu nih kalau cobain kue satu ini. Teman-teman ada yang suka juga nggak? Kalau iya berarti samaan banget nih sama aku. Aku suka banget kue talam ketan Srikaya pandan seperti ini. Bisa untuk menambah kreasi ide jualannya ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.